Assalamualaikum. Bersedia. Beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Oke, baiklah. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Bahagia nggak hari ini? Bahagia. Denny, bahagia, Den? Bahagia. Alhamdulillah. Kita absen dulu ya, Nak ya. 11:03. Oke. Abrisam. Alif. Andika. Ari. Ariel. Arvino. Arvino apa? Sakit ya? Suratnya ada? Ada. Ayla. Asfa. Karisa. Dimas. Kenapa sakit semua ini? Nazifa. Rahel. Revan. Sarah. Oke, Satria. Sip, alhamdulillah ya. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sehat ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau kita nyanyikan lagu nasional dulu Nak, ya. Boleh dong satu orang. Siapa yang bisa bantu Ibu jadi dirijennya, memimpinnya? Boleh Rahel? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita langsung masuk Nak ya. Sebelum Ibu masuk materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar apa Nak? Ada yang masih ingat? Siapa? Boleh? Oke, Nashwa. Materi minggu lalu apa sayang? Materi minggu lalu mengenai polinomial, di mana polinomial itu sendiri merupakan ungkapan aljabar yang terdiri dari satu suku yang terdiri dari satu suku yang merupakan hasil kali dengan berubah
di mana di dalam polinomial itu terdiri juga seperti operasi polinomial, fungsi polinomial, pembagian polinomial, Ya. lalu terdapat teorema sisa, teorema faktor, serta identitas polinomial. Ya, oke. Udah ya. Kemarin kita sudah, terima kasih ya Naswana ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang polinomial ya. Polinomial itu adalah apa? Suatu ungkapan aljabar yang terdiri atas satu suku ya, yang merupakan hasil kali bilangan dengan peubah ya. Ada apa aja kemarin? Ada fungsi polinomial ya kan, apalagi grafik fungsi polinomial, kemudian operasi polinomial, ada pengurangan ya kan, apalagi penjumlahan, pembagian ya kan. Terus apalagi teorema sisa, kemudian teorema faktor, dan terakhir kemarin identitas polinomial. Alhamdulillah masih ingat ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang konsep dari matriks. Oke. Capaian pembelajaran akan kita capai pada konsep dasar matriks ini, yaitu peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks, melakukan operasi aljabar pada matriks dan menerapkannya dalam transformasi geometri. Itu capaian pembelajaran yang akan kita capai pada konsep dasar matriks ya. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya nak ya. Yang pertama ada menentukan pengertian dari matriks ya. Yang kedua menyajikan data atau informasi ke dalam matriks. Yang terakhir yaitu menentukan ordo dan elemen dari suatu matriks ya. Jadi nanti matriks itu ada banyak subbabnya ya. Yang hari ini kita akan mempelajari konsep dasar matriks. Nanti ada jenis-jenis matriks ya, transpos matriks, operasi matriks, ada juga penjumlahan, perkurangan, perkalian dari matriks. Kemudian nanti juga ada inverse dari matriks dan determinan matriks. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar dulu konsep dari matriks. Oke, sepertinya agak tegang ini muka-mukanya. Jangan tegang ya, kita pemanasan dulu, boleh? Sebelum Ibu menjelaskan konsep dari matriks, boleh kita pemanasan dulu nak? Biar otak-otaknya lebih segar. Oke, Den? Ayo. Ayo, semangat. Ayo. Dengan dua ditambah dua sama dengan empat ditambah empat sama dengan delapan dengan 16. Hore! Terima kasih Hairi. Dah duduk. Udah panas? Udah semangat lagi belajarnya ya. Walaupun anak PAUD ya kan, tapi ada ininya dikit ya. Sip. Kita mulai. Kita masuk konsep dari matriks. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan materi konsep, boleh kalian saksikan dulu video pembelajaran berikut. Terus nanti kalian pahami apa masalah dari video pembelajaran berikut. Oke? Silakan disimak dulu. Matriks yaitu matriks merupakan salah satu cara untuk ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, untuk lebih memahami konsep matriks, ayo kita berdiskusi. Selamat belajar. Oke? Sudah kalian amati? Ya, itu adalah sedikit pembelajaran konsep dasar matriks dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, jadi nanti di dalam pikiran kalian pasti akan muncul kan, apa sih pengertian dari matriks itu ya kan? Kemudian bagaimana sih menyajikan data ke dalam bentuk matriks ya kan? Kemudian unsur apa saja sih yang ada di dalam matriks itu ya kan? Nah, itu sudah sedikit konsep dasar matriks. Sekarang Ibu akan jelaskan apa itu matriks ya. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran.
berbentuk persegi panjang yang terdiri atas baris-baris atau kolom-kolom. Kemudian kelompok bilangan tersebut ditulis dalam kurung biasa atau kurung siku, atau juga sering dengan tanda petik 2. Yang begini ya, kurung biasa yang kayak gini atau kurung siku. Itu penandaan dalam matriks, oke? Kemudian penamaan suatu matriks dilambangkan dengan huruf-huruf kapital, ya kan? Jadi matriks itu dilambangkan dengan huruf besar, nah ya, huruf kapital. Contoh ada matriks A, ini ada apa? Matriks A, matriks B, matriks C, D dan lainnya. Misalnya gini, matriks A sama dengan gitu, ya kan? Berapa? Misalnya ada 2, 3, negatif 1, 0, 4, 5, 2, 7 dan min 6 misalnya. Jadi penamaan matriks ini huruf besar atau huruf kapital. Jadi nak, dalam suatu matriks itu ada yang namanya ordo. Ya, ordo itu ukuran. Ya, ordo itu banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Jangan terbalik ya. Sekali lagi, ordo itu A M kali N. Ya, jadi ordo itu A M kali N. M itu banyaknya baris, N itu banyaknya kolom. Jangan terbalik. Oke Den, jangan terbalik ya Den. Baris dikali kolom. Sip ya. Kemudian bilangan yang elemen ini tadi merupakan M dan N adalah bilangan asli. Berarti kita coba ya. Ini tadi Bu kasih soal ya, Ibu tuh di papan. Ada matriks A ini, oke. Ingat tadi yang mendatar ke samping namanya dari atas ke bawah kolom. Boleh Ibu minta siapa ya? Zaki deh. Coba Zaki sebutkan Ki. Dari matriks A itu Ki, baris pertamanya elemennya apa aja Ki? Baris pertamanya elemennya adalah 2, 3 dan min 1. Nah, baris ketiganya Ki? 2, 7 dan min 6, Bu. 2, 7, 6. Benar? Kalau kolom keduanya Ki? Kalau kolom kedua 3, 4 dan 7, Bu. 3, 4 dan 7. Nah, jadi ordo dari matriks A berapa? Ingat ordo tadi M kali N, baris kali kolom. Ada berapa ordonya Ki? Karena barisnya ada 3 dan juga kolom ada 3, berarti ordonya ada 3 kali 3, Bu. 3 kali 3, benar? Benar ya. 3 baris, 1, 2, 3. Kemudian 3 kolom, 1, 2, 3. Sip, terima kasih ya Ki. Jadi kita kembali lagi ke video tadi. Tadi kan kata Ibu ada masalah di video tadi, sudah kalian simak kan? Ya kan? Sekarang kita pecahkan masalah yang ada di video tadi. Sip? Kita lihat lagi nak ya. Yang ini tadi kan? Dia apa tadi? Menentukan mana tadi? Itu kan? Dia menentukan apa itu tadi nak? Ya kan? Dapatkah kalian apa? Menentukan jumlah dari ubin, ya dak? Dapatkah kamu menentukan jumlah baris dari? Tahu ubin? Tahu kan ubin? Lantai kita ini, ya kan? Ada berapa barisnya? Jumlah baris dari ubin tersebut adalah, boleh dong satu orang, mana tadi? Ayla, boleh dong? Ayla, berapa jumlah baris dari ubin ini Ayla? 6. Benar 6? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Baris tadi apa? Mendatar ya. Kalau kolomnya boleh Ayla lagi. Hah? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar? Benar? 6. Jadi Ayla tadi kebalik nak ya, baris itu mendatar ke samping. Oke, kalau kolom tadi dari atas ke bawah. Oke, berapa tadi? 4 barisnya, kolomnya ada 6. Itu ada kalender ya. Jadi
ada berdasarkan hari ini ya sayang ya. Jadi Januari itu ada berapa hari? 31, Februari 28 dan seterusnya. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks, misal matriks B sama dengan berapa? 31, 28. Ini berapa ini? 31 juga ya? 31, 30 dan seterusnya. Oke, itu juga dalam bentuk matriks. Jadi itu tadi, tanpa kita sadari ya, di dalam kehidupan kita ini juga penerapan dari suatu matriks. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk mengklarifikasi masalah video kita? Boleh? Iqbal, apa pertanyaannya, Bang? Apa manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang matematika? Ya, apa manfaat matriks dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang matematika? Dia itu nak ya, matriks itu tidak hanya di dalam bidang matematika saja ya, ada juga fisika, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya. Tetapi dalam bidang matematika ya manfaatnya untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Misalnya kita menemukan solusi dalam masalah persamaan linear, kemudian kita menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak variabel atau jajaran bilangan, kemudian bisa juga untuk mengolah data, kemudian menentukan determinan dan juga inverse. Itu manfaat dari matematikanya. Kalian berdiskusi, membentuk kelompok, nama-namanya sudah Ibu tulis di depan. Ini Ibu bagi berdasarkan hasil ulangan kalian yang minggu kemarin tentang polinomial ya. Ini ada 6 kelompok. Oke, bentuklah dari kelompok 1 sebelah situ aja nak ya. Kelompok 1 Ibu namakan segitiga. Ada Sarah, Nazifa, Alif, Revan, Ariel. Situ aja kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Ibu namakan persegi. Ayla ya, Abrisam, Iqbal, Dimas. Kelompok 2 sana. 3, 4, 5, 6. Terserah pokoknya di mana aja, yang penting kelompok 1 di sini. Oke, silakan bentuk nak kelompoknya masing-masing sayang. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Sudah semua? Nah, jadi ini di LKPD ini ada 2 soal atau 2 permasalahan ya. Nanti boleh kalian diskusikan. Yang belum paham nanti boleh bertanya sama Ibu ya. Tulis nama kelompoknya, apa nama kelompoknya tadi ditulis. Nggak bisa lewat Ibu. Kalian tahu Ibu kalian ini gemoy. Ini kelompok berapa? Nih. Silakan ditulis ya nama kelompoknya, siapa aja kelompoknya. Nanti kalian udah diskusi, kalian kerjakan, nanti kita akan persentase. Yang tidak paham boleh bertanya juga sama Ibu. Jadi gambar pertama itu gambar suasana di kelas ya, tempat duduk denahnya. Nah, apa perintahnya? Yang pertama itu apa kan? Nah, tulislah nama siswa pada denah. Ya, silakan. Masa kalian nggak tahu nama-nama teman-teman kalian kan? Silakan ditulis kan? Isilah nama siswa pada denah tempat duduk di kelas ya kan? Jadi kalian isi dulu. Dari situ ya kan? Coba. Ya ada yang menyebutkan, ada yang menulis ya kan? Jadi kau kan baris satunya Sarah. Boleh. Tapi ingat A11 Sarah. Ya, jangan gabungkan Sarah kayak Naswa. Jatuhnya A11 dengan A12 itu. Iya. Satu elemen. Sarah itu satu elemen. Naswa itu satu elemen, ya. Jangan dijadikan 2 ini. Ya. Nah, ya itu apa pertanyaannya? Kok bukan per orang? Dari langkah 1 sampai 9 sampai sini ya. Bahwa denah tempat duduk di kelas tersebut mempunyai berapa baris semuanya tadi? Iya. Per baris. Per baris ya benar. Iya, berapa? Sebelum kita menyelesaikan soal itu, kalian presentasi
Boleh kita ice breaking lagi? Boleh kita ice breaking lagi? Boleh. Ibu mau agak sedikit senam-senam lagi ya. Siapa yang mau pimpin boleh dong? Sip. Ayo, yang semangat. Lihat tebu itu. Nah. Ayo. Ayo. Oke. Mana pena? Soal pertama boleh siapa ya yang mau ya? Oh boleh kelompok Denny. Denny kelompok berapa tadi Den? Kelompok 5 boleh, silakan ya. Perkenalkan. Soal nomor 1 boleh dibaca, yang lain menyimak ya. Sama enggak nanti kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Boleh? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Eni Fajar Ramadan dan teman saya Rahel Termasari Gultom, Erika Anissa Balkis, Dan Mama Rifki Darendra. Oke, tanpa berlama-lama di sini kami akan membacakan materi tentang Hasil diskusi. kami. Ya. So, Langkah pertama, isilah nama siswa pada denah tempat duduk di kelasmu sesuai dengan urutan. Sarah, Nashwa, Tebo, Grace, Andika, Aril, Ari, Erika, Revan, Iqbal, Kiki, Fatan, Nabila, Ayla, Rahel, Karisa, Zaki, Abisam, Iksan, Nazifa, Hilary, Nadia, Faris, Laksamana, Alif, Raffi, Dimas, Fajri, Hotris, Denny, Bima, dan Satria. Langkah 2, berdasarkan denah tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk di baris pertama, yaitu ada Sarah, Nashwa, Tebo, Grace, Andika, Aril, Ari, Erika. Berbentuk persegi panjang. Nah, terus banyaknya baris. Banyaknya baris terdiri dari 4 baris. Besar dikit sayang suaranya. Dan terdiri dari 4 kolom. Ya. Bagaimana? Tepuk tangan dulu ya. Dari kelompok 5. Ada yang ingin bertanya? teman-teman, itu hasil diskusi kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh Revan? Revan? Sebelumnya perkenalkan, saya Revan dari kelompok segitiga. Izin bertanya, tolong jelaskan kembali bagaimana cara menentukan kolom dan baris, karena kelompok kami belum memahaminya sepenuhnya. Terima kasih Ibu. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Revan. Ya. Yang bagaimana menentukan baris dan kolom pada matriks. Perlu kita ketahui dulu, matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun dari baris dan kolom berbentuk persegi atau persegi panjang serta dibatasi tanda kurung. Menentukan baris dan kolom dilihat dari ordonya. Apa itu ordo? Ordo yaitu banyak baris dikali banyak kolom. Ya. Jadi bahwasanya baris itu yang mendatar ke samping, kemudian kolom itu yang ke bawah tegak lurus. Oke, permasalahan kedua, soal yang kedua, siapa yang mau maju boleh? Kelompok Excel? Oke, boleh Excel? Sama teman-temannya diskusi. Baiklah, kami dari kelompok Kubus akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk matriks yang tepat dari permasalahan tersebut, tentukan ordo dan elemen unsur pada matriks yang telah dibentuk sesuai dengan yang ditanyakan pada langkah-langkah berikut. Ya. Berat badan 65 kilo. Stanley, tinggi badan 160 cm. Berat badan 50 kilo. Dewi, tinggi badan 150 cm. Berat badan 47 kilo. Banyaknya baris matriks A sama dengan 4. Banyaknya kolom matriks A sama dengan 2. Dari langkah
3 dapat disimpulkan ordo matriks A adalah 4 kali 2. Dapat ditulis A kali 2. Baiklah, kira-kira itu saja materi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dari yang sudah kalian kerjakan tadi, bisakah kalian menjelaskan bagaimana menentukan elemen suatu matriks? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nazifa. Bagaimana menentukan elemen suatu matriks? Elemen matriks merupakan angka dari suatu matriks. Untuk mengakses satu matriks, menentukan elemen dilihat dari banyaknya ordo, yaitu baris dikali kolom. Misalnya A23 berarti A2 itu untuk baris kedua, A3 untuk kolom ketiga, dan seterusnya. Oke, bagaimana untuk permasalahan ada 2 tadi ya, soal-soal yang sudah kita kerjakan? Apakah sudah paham anak-anakku? Ya, matriks tadi apa, ya kan? Menentukan ordo bagaimana, ya kan? Sekarang ibu ada satu soal nak ya, tolong kalian kerjakan, ini individu. Di kertas lembar nanti kita kumpulkan, tulis nama dan kelas, kurungnya jangan lupa Den. Ingat ya, kurung siku atau kurung biasa ya, matriks itu ya. Boleh silakan dikumpulkan nak, sudah semua ya nama-namanya ya. Denny, ayo Andika silakan. Udah, terima kasih Denny. Oh, Sarah. Sip ya. Oke, jadi dari awal kita belajar tadi tentang pengertiannya, tentang konsep dasarnya, permasalahannya dan kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang bisa dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Boleh? Oh, boleh? Fatan, apa kesimpulannya nak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aswal Fatan. Ya. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi atau persegi panjang. Ya. Dalam suatu matriks terdapat elemen. Elemen itu ditentukan dengan ordo, yaitu baris dikali kolom. Terima kasih. Bagaimana? Betul ya. Jadi kesimpulan kita hari ini ya enggak, matriks itu adalah susunan bilangan atau kumpulan bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Kemudian dicirikan dengan elemen penyusun, diapit oleh kurung persegi atau kurung biasa. Matriks itu ordonya yaitu banyaknya baris dikali kolom. Oke. Ini ibu ada lembar refleksi nak ya. Tolong kalian isi, ini bagaimana pembelajaran kita hari ini, ya kan? Apakah dengan PBL ini bagus atau tidak ya? Pokoknya kalian isi. Tulis nama, ini sesuai hati nurani kalian nak ya. Lembar refleksinya. Jadi ibu harap dengan pembelajaran motivasi kita hari ini, kalian akan tetap bersemangat belajar matematika ya. Itulah kata ibu kan, ibu sering ngomong matematika itu sukai pelajarannya, jangan menyukai gurunya ya dak, jangan menyukai teman. Misalnya matematika sukunan ke ibu itu, matematika aduh itu semangat, nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi yang harus pertama kali kita tanamkan apa? Menyukai pelajarannya. Kalau kita menyukai pelajarannya nak ya, apa? Walaupun gurunya tidak lagi ngajar kita, tapi kita masih suka, ya kan? Kemudian pelajarannya sulit nih Bu, tapi karena kita suka tadi lebih mudah. Oke, sip. Konsep dari matriks ibu cukupkan sampai sini. Jadi insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis dari matriks, ya kan? Jadi kalian bisa baca referensi, nah ya, atau dari internet buku-buku. Jadi pas ibu masuk langsung kita pelajari. Cukup untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa ya yang tadi ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari matriks ya. Tidak lagi pertanyaan ya, sudah jelas semua tentang konsep dasar matriks. Insya Allah
Kita ketemu lagi minggu depan. Sip, Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.